Yang mau nanya, Kak. Bandar kami. Iya. Subhanallah jauh. Sebelum dari situ ada tuh namanya di Darul Mukni. Oh, Darul Mukni Mukni, Al-Maliki. iya. Itu baru di Cilengsi ya. Oh, Cilengsi itu. Iya. Ya, sesuai tema ya, team building. Asik. Karasyid manggilnya apa nih? Ocit aja ya? Karosi itu. Karasyid aja. Karasyid nih dia tuh punya tim, dia bisa ngebangun tim dalam usia muda. Asik. Usia muda tuh dia udah punya tim sendiri, udah bisa ngelola tim sendiri, gimana caranya ngebangun tim sampai mempertahankan tim itu sendiri ya kayak. Bisa dong diceritain gimana sih kok sampai kesampaian gitu bikin tim sendiri, itu gimana sih cerita awalnya kalau boleh tahu? Ya cerita awalnya karena mimpi gitu. Karena mimpi. Saya memiliki mimpi yang tinggi dan untuk mewujudkannya butuh tim. Oh, butuh tim butuh solid tim. ya gitu. Karena dengan tim solid, dengan kita bersama itu mudah untuk mewujudkan. Menaklukkan iya. mimpi-mimpi itu sangat mudah. Ya. Ya. Mantap. Jadi landasannya apa nih kira-kira? Misalnya cuman mau biar enak aja gitu kerjanya, biar nggak pusing gitu, biar apa gitu. Ada nggak sih kayak merasa kayak saya ini pengen bangun tim biar bisa kayak membuka peluang bisnis juga buat orang-orang, peluang pekerjaan gitu, lapangan kerja buat orang. Ya. Ada nggak kira-kira? Ada perasaan juga. kayak gitu. Oh. Karena tim yang kita bangun itu Ya. pertama yang tadinya tidak memiliki penghasilan jadi memiliki penghasilan. Subhanallah Gitu. banget. Ya kan daripada anak muda galau-galau gabut, nongkrong gak jelas. Iya. Dengan Gitu. ikut rosit bisnis aja Oh, gitu. siap. Gitu. Jadi peluang untuk teman-teman gitu kan. Selain belajar bisnis juga belajar mandiri juga ya kayak. Iya. Iya. Harus sangat banget gitu. Karena kita nggak mungkin merepotin orang tua di waktu Nggak lulus. mungkin. Apalagi udah lulus ya kan? Udah lulus, belajar mandiri, dapat uang sendiri. Jadi kita mau mengejar impian juga, mau beli apa-apa tuh enak gitu ya. Iya. Mau ngasih ke orang tua juga enak, Iya. mau berbagi enak, uang hasil Betul. sendiri. Jadi nggak ada yang direpotin, tenang aja. Oke, tim udah tadi, terus sama Karoshid nih lulusan Yes angkatan tahun berapa? Baru kemarin. Oh, baru kemarin berarti. Kalau misalnya saya ingatnya itu angkatan 14. Angkatan 14. Iya. Tahun berarti Januari 2019 yang ini ya? Iya. Apa 2020? Januari di tahun. Oh, 2020 2020. Januari. Oh, angkatan Januari. Iya. Lulusnya itu kan. Lulusnya. Oh iya, lulusnya. Kira-kira tuh di Yes tuh dapat apa aja sih, Kak? Kalau boleh tahu? Alhamdulillah di Yes itu yang pertama kan saya baru lulus. Lulus dari pesantren belum bisa bisnis gitu ya. Iya, belum Masih masih tahu lah. minim lah ilmu dengan bisnis tuh. Apa sih itu bisnis? Iya, apa sih bisnis tuh? Sampai bingung dulu gitu, bingung. Pas lagi saya merekrut tim gitu yang Iya. mengajak tim gitu ya, Iya. membangun tim. Saya itu nggak bisa membina gitu, saya itu belum bisa membimbing tim, dan akhirnya saya masuk Young Entrepreneur School ini. Alhamdulillah saya memiliki, yang pertama kalau kita ingin memiliki tim bisnis yang kuat gitu, yang solid, Iya. itu. Nah di sini ada tempat menimba ilmu bisnisnya gitu. Iya. Dan nggak cuma ilmu bisnis yang saya dapatkan gitu, langsung
merekrut orang gitu biar mau gitu sama bisnis kita tuh gimana sih? Itu kan kayak gimana ya, kayak aduh ini takut orangnya nggak mau ngejelasinnya gimana nih? Gitu kan kayak bingung gitu kita mau bisnis kita tuh apa itu? Jadi itu kita kudu punya skill untuk dalam berbicara atau kita untuk meyakinkan seseorang gitu. Oh iya, gimana tuh caranya tuh? Caranya gini lah, kita kudu tahu visi kita di bisnis kita gitu. Visinya tahu. Visinya Ya. kudu tahu. Kita itu sedang menjalankan bisnis apa yang kita tawarkan gitu. Kalau misalnya kayak kita bisnis yuk, bisnis apa? Enggak gini-gini udah begitu aja. Iya kan udah negatif tinggi duluan. Karena Rosis itu belum bisa menjelaskan. Iya, Tapi kalau Rosis bisa menjelaskan, impian kita bisa mewujudkan impian dalam bisnis kita, gitu. Kita punya penghasilan sekian dalam per harinya atau dalam per bulannya, gitu kan. Wah, daripada gua kosong gitu kan, waktu gua nggak berguna, cuma bisa main game doang atau dengan berpoya-poya lain. Oke lah sih, gua terima bisnis lo gitu kan. Iya. Karena betul, kita betul. bisa, kita tahu loh kita peluang yang kita tawarkan. Iya. Gitu. Jadi cara mudahnya untuk kita merekrut tim gitu, mengajak tim partner bisnis itu dengan menawarkan peluang gitu. Menawarkan peluang juga visi misinya tuh jelas gitu ya. Jelas. Nggak asal ayo dong ikut yuk gitu. Tapi ini ngapain nih bisnisnya? Iya. Gitu kan kayak aduh kayak gimana gitu ya. Kayak orang-orang tuh jadi kayak aneh gitu, jadi nggak mau ada nggak mau ikut takut Iya. apaan gitu kan. Nah Itu yang sering saya dapatkan. Ntar ini mah bisnisnya penipuan, Iya. ini bisnisnya cuman merekrut doang, padahal kagak begitu. Makanya kalau begitu kan jadi nanti banyak yang gagal jadi tim gitu. Iya. Akhirnya berpaling dari kita. Iya, Ya tadinya berpaling. kita berteman gara-gara bisnis itu berjauh kok. Iya. Enggak banget gitu. Makanya sebelum kita menawarkan bisnis kita untuk membangun tim bisnis, kita kudu mengetahui dulu apa bisnis yang kita tawarkan gitu. gitu. Nah, alhamdulillah saya meyakinkan ini bukan bisnis tipu-tipuan. Bahkan kalau misalnya Anda pakai sendiri pun lebih untung. Pakai Iya, aja lebih untung. betul. Dapat dari saya itu harga spesial gitu ya. Ya mana sih gak mau gua kasih harga spesial gitu. Iya. Kayak banyak yang tertarik, banyak yang mau. Bahkan di dalam bisnis gue itu kita membantu orang juga gitu. Membantu orang juga. Mantap banget. Kalau boleh tahu nih ya, kita kan udah ngomongin tim ini. Bisnis apa sih yang digeluti Mas Rosid ini, Kak Rosid ini? Kalau yang saya gelutin ini bisnisnya bisnis keseharian gitu. Oh, keseharian Bisnis kayak gimana tuh? Yang kayak misalnya itu kayak odol gitu, sabun wajah. Oh, gitu. Ya kan itu Iya. kan sangat keseharian banget. Oh, gitu. keseharian banget, butuh banget itu, dibutuhin banget dalam keseharian tuh. Apalagi kan sabun wajah yang bikin cerah, Ya, gitu bikin kan. cerah, bikin putih, putih banget emang. Gitu, apalagi ya pokoknya keseharian itu sangat repeat ordernya sangat cepat gitu. Oh, iya. Ya kan kalau misalnya yang lain gitu, bukan keseharian kebutuhannya, nanti belinya kalau udah habis lama gitu Iya, kan. lama banget. Atau kayak contohnya gitu ya, kalau misalnya saya bisnis jam tangan, kalau dia udah beli tunggu rusak dulu. Iya, rusak dulu. Itu juga kalau kembali ke tempat kita lagi. Iya, kalau belinya itu gimana? Kan? Iya, makanya ini bisnis yang saya gelutin itu bisnisnya produk keseharian. Iya, keseharian. Produk kesehatan. Itu sangat penting produk kesehatan. Ya, beauty. apalagi yang sekarang zamannya corona. Iya, corona Ah, tuh ah. tinggi banget ya. Aduh. Iya, jadi alhamdulillah bisnis yang saya sedang jalankan itu naik drastis. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu, karena orang minatnya banyak, peduli Iya. akan kesehatan. Peduli akan kesehatan diri sendiri. Iya. Iya. Gitu, produk keseharian, produk kesehatan, produk kecantikan, Oh, subhanallah. produk pertanian, perkebunan, perikanan gitu. Oh, yes, lengkap banget ya. Lengkap. Iya, kayak ini palu gada. Palu gada. Apaan lu butuh gua ada. Mantap. Baru dapat gue yang palu Keren gada. banget, palu gada. Semuanya ada. Udah pengen mesen apaan aja, ada pokoknya. Nah, itu tuh, aduh, keren Palu gada. banget. Iya, palu gada. Subhanallah banget ya, di usia baru lulus bisa bikin tim. Iya. Terus juga manajemen waktu sama teman-teman tuh gimana tuh kalau misalnya mau main, mau nongkrong gitu gimana tuh?
Ya, dalam bagi-bagi waktunya. Dalam bagi-bagi waktu. Kalau bagi gue sih ya, gue sebagai anak remaja, anak muda gitu bagi-bagi waktu. Karena bisnis yang gue jalankan ini adalah kita gemar silaturahmi gitu. Kita, gue baru kenal nih sama si Eksa gitu. Gue silaturahmi, nanti gue bisa ini gue tawarkan bisnis gue juga gitu. Jadi kayak misalnya waktu gue main gitu itu nggak terganggu, bahkan waktu main gue itu untuk mewujudkan mimpi gue. Iya, menambah relasi juga kan. Iya, menambah konsumen juga bisa. Menambah konsumen juga, menambah tim solid. Makanya gue sebagai anak muda ya gue nggak mau loh gitu untuk menghabiskan waktu-waktu gue dengan yang tidak berguna. Makanya gue selalu ada acara ini ikut gitu. Yang penting mah bisa menambah ilmu sama wawasan juga ya. Iya, mendapat partner juga. Emang ini otak-otak leadership. Leadership emang otaknya dikit-dikit. Pokoknya harus rekrut. Yang penting masuk. Keren. Mantap banget. Ini kalau tim udah ada, terus habis itu ilmunya udah dapet, terus teman-temannya udah gimana ya, udah suka gitu sama bisnis kita tuh udah tahu. Nah itu gimana tuh cara, misalnya ada membagi ininya nggak, membagi-bagi misalnya tugas-tugasnya gitu, itu gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya kita udah mendapatkan tim gitu, tim yang solid gitu, nanti kita berbagi waktunya. Iya. Kapan kita mengadakan prospek nih? Kapan kita untuk menggelar, bahkan untuk merekrut, untuk menawarkan agar tuh masyarakat itu ketahu gitu. Bahwasanya ini bisnis kita loh gitu. Kapan kita untuk mencari pasarnya gitu? Kita udah sebelum kita udah manage gitu. Jadi setiap harinya ada aja. Atau mana-mana gitu, ada aja. Jalan-jalan terus. Seneng banget emang kayak jalan-jalan. Iya kan biar gak suntuk juga ya. Kan tadi kata Eksa gitu loh. Kita bisa berbagi waktu mainnya, bisnisnya. Nah itu, jadi main gue itu bisnis gue. Main adalah bisnis. Keren banget nih, main adalah bisnis. Aduh, subhanallah banget, keren. Mantap banget. Belum lama ya, alhamdulillah kalau segini mah gue diajak sama partner bisnis gue. Yuk Sid, kita ke Tasikmalaya, kita bikin jaringan di sono gitu. Perbanyak jaringan di sono. Iya. Jadi buka kayak gimana ya, merekrut di Tasikmalaya juga. Tasikmalaya. Kita bikin bangun aset di sono. Kita bikin halaman di sono gitu. Kita bikin aset di sono jadinya. Alhamdulillah jadinya refreshing lagi yang tadinya ke Tasikmalaya niatnya kita memperkenalkan produk kita, silaturahmi ya pasti pertama silaturahmi dulu. Silaturahmi baru apa maksud tujuan kita ke sono? Kita omongin menawarkan bisnis. Alhamdulillah closing gitu. Subhanallah. Tiba-tiba jadi buka cabang gitu. Buka cabang gitu. Mantap banget. Pertahankan pusat, perbanyak cabang. Pertahankan pusat, perbanyak cabang. Itu kayak istilah-istilah emang. Mantap banget. Seru. Waduh, keren. Udah ke Tasikmalaya segala. Dan ke Tasikmalaya dapat plus-plusnya juga. Apa tuh? Diajak dari tuan rumahnya ke pantai. Ke pantai sekalian jalan-jalan juga. Lagi. Mantap banget itu. Ya kan? Itulah janji Allah, berkahnya silaturahmi. Iya, berkah silaturahmi. Berkahnya silaturahmi. Ya karena kita di bisnis itu kalau nyamperin orang silaturahmi. Iya. Dan bisnis kita juga nggak bakal bisa jalan kalau kita diem di rumah aja ya. Kalau misalnya belum, misalnya gimana ya? Ya namanya juga bisnis, kalau kita nggak samperin rezekinya, nggak jemput rezekinya, ya gimana mau berkembang gitu kan? Kita harus ada keberanian juga, harus ada, pokoknya kalau ada jalan tuh langsung sikat aja gitu kan? Sikat aja. Jadi tuh di mata ngeliatnya peluang ya. Aduh, mantap banget. Nah terus nih Kak Ocit nih, selain tim tuh, timnya kira-kira sekarang udah berapa orang sih? Banyak banget sih. Banyak, gak kehitung ya? Gak kehitung, subhanallah, gak kehitung. Di dekat pesantren yang Batar Kambing ada, di Cilengsi ada, Kelapa Nunggal ada, Tasikmalaya ada, mana lagi ya sebutin? Jakarta Barat ada, Jakarta Timur ada,
Jatim ada, mana lagi? Taman lagi di Sukapura ada. Sukapura ada. Masya Allah, bahkan yang saya belum samperin ini ya, kan saya tuh lebih enaknya tuh secara langsung gitu. Iya, secara langsung ngobrol, Iya. Face to face. Face to gitu ya, face, biar tuh dia paham. Paham. Nah, dan pun saya bisa membangkar kesemangatan dia. Iya. Gitu. Yang belum saya samperin tuh di Sukabumi. Sukabumi belum. Belum sempat. Ya, nanti insya Allah kalau udah ada waktu ke Sukabumi, insya Allah. Amin, amin. Doakan aja ya teman-teman ya. Amin. Supaya bisnis Kawacit ini lancar, terus timnya makin solid, makin banyak ya. Aduh. Terus kalau misalkan nih Kawacit tuh pernah nggak sih gimana ya? Kalau ada satu orang nih dalam tim, kan kita juga nggak tahu ya sifat-sifat manusia ya. Iya. namanya juga. Kalau misalkan ada yang mau merusak atau ada yang mau apa, kira-kira gimana tuh ininya? Tanggapan Kawacit sendiri, Karoshit sendiri. Ya nanti sih bakal ketahuan, dia bakal mundur sendiri gitu. Yang karena kan yang kita bangun adalah niat yang baik, yang tulus untuk menggapai cita-citanya masing-masing gitu. Iya. Nanti ketahuan apa dia dari apa ya namanya, muntaber. Muntaber. Apa tuh? Apa tuh muntaber? Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita, ada lagi kosakatanya. Banyak banget emang kosakata Nah. di dunia ini. Nanti dia bakal mundur sendiri kan. Nah, bahkan ada aja yang menjelek-jelekan kan, tapi nanti apa ya, akan ketahuan loh gitu. Sepandai-pandainya cepat melompat nanti bakal jatuh Bakal gitu. jatuh. Jadi kalau niatnya yang baik, insya Allah tuh baik. Kalau niatnya jelek, tersaring sendiri. Gitu. Tersaring sendiri, Nah, keluar sendiri. Jadi kalau misalnya gitu ya, bukannya merusak gitu ya, mungkin bukan tim kalau merusak. Iya. Mungkin dari teman-teman yang nggak seneng gitu Oh ya. iya, nggak senang. Ada yang iri mungkin ya, ada yang iri gitu kan. Ih, kok seumuran gua kok udah bisa bikin tim sendiri, udah bisa ngasilin duit sendiri gitu kan ya. Ada yang iri terus ya menghasut gitu, misalnya menghasut tim. Ini udah jangan kerja sama dia lagi, itu mah cuman jangka pendek doang kayaknya gitu kan. Misalnya gitu, gitu kan ya. Ya ada juga ada kan, aja. siapa tahu. Gitu kan, itu gimana tuh tanggapan Kak Roshit tuh? Tanggapan Ana sih, gua gitu ya, itu udah biasa aja ya, karena setiap apa yang kita perjuangan itu butuh pengorbanan, bahkan pasti ada namanya rintangan gitu. Pasti ada rintangan. Ya mungkin itu rintangan gue yang harus gue hadapin, gue lewatin untuk menggapai cita-cita gue. Gitu. Mantap sekali nih, semangat yang membara. Aduh, Karoshit nih emang nih, aduh, mantap banget. Berarti bisa ya meyakinkan orang ya, membakar semangat orang buat itu tuh. Keren banget nih, saya juga jadi ikutan semangat ini hostnya ini. Aduh, mantap banget ini. Iya. Buat Kak Haula, maaf ya, pinjem dulu acaranya. Nanti kalau misalkan ada narasumber yang akhwat, nah itu baru sama Kak Haula. Kalau ada yang Iwan mungkin bisa sama saya gitu ya, biar Apa tuh? bedain aja, bedain. Atau yang akhwat mau sama saya? Nggak boleh. Ntar saya diomelin. Oke, lanjut lagi. Tadi intermezzo aja, biar gak tegang banget gitu ya pikirannya ya. Oke, udah tadi kita udah ngebahas kegiatan sekarang, bangun tim, terus cara dari orang luar takut ada yang kayak mau menghancurkan tim. Udah. Tinggal yang paling susah tuh sebenarnya kalau misalkan tim ya, kalau menurut gua sih ya. Ya gue kan emang gimana ya, emang baru sedikit lah ilmu tentang bisnis, tapi ya kalau masalah tim itu kan yang pemimpinnya kalau kita sendiri tuh selain ilmu leadership juga, kita tuh harus tahu gitu, tahu sifat orang-orang tim dalam tim kita gitu, misalnya sifatnya ini gimana gitu kan. Jadi kita kalau mau ngobrol ya karakter diri gitu kan. Karakter orang kan beda-beda. Itu gimana tuh misalnya cara taunya tuh, cara ininya tuh gimana ya? Nah, ilmu karakter untuk kita mengetahui seseorang ini yang gue dapatkan ya, alhamdulillah tahadus binikmah, itu gue dapat ilmu tentang kita mengetahui karakter seseorang ini ya dari ilmu yang entrepreneur school ini. Dari ya sendiri ya, subhanallah, gak sia-sia jadi masukin. Jadi gak sia-sia banget gitu. Yang
kata orang gitu, katanya bisnis Iya. itu cuma jual beli, tapi fakta dan realitanya itu nggak cuma begitu aja. Kita itu sebagai leadership, kita itu sebagai pemimpin yang akan melahirkan, mencetak pemimpin-pemimpin. Itu Ya, bisnis. mencetak pemimpin-pemimpin baru. Iya. Penerus-penerus dari kita. Itu dapetnya DS ya. Dapat DS kelas reguler ya. Kelas reguler. Aduh, kelas reguler. Ya, makanya nanti nih bentar lagi ada meeting YES 16. Jadi kalian yang mau masuk kelas reguler YES wajib kudu harus ikutin meeting YES dulu. Nanti tanggal 27 ya semuanya. Nah, terus habis itu oke, kita lanjut lagi nih sama Kak Rosyid nih. Misalkan nih anak muda zaman sekarang tuh kan emang sukanya nongkrong-nongkrong gitu, suka main-main, ngabisin duit, nggak tahu duit siapa itu ya, nggak tahu duit dia apa duit orang tua apa duit hasil tabung gitu kan, nggak tahu. Dan sedangkan Kak Rosyid nih punya pemikiran untuk nongkrong tapi sekalian bisnis juga. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu kan. Nongkrong silaturahim dapat, terus habis itu bisnis juga dapat, jalan gitu kan ya. Aduh, enak banget gitu ya. Kok kayak aduh, pengen deh. Aduh, subhanallah banget ya Allah, Rabbi pengen banget kayak gitu insyaallah deh nanti ya doain ya. Ya, doain nih biar Kak Esa juga memiliki mindset entrepreneur. Amin Allah ya rabbal alamin. Karena mindset entrepreneur itu penting banget buat kehidupan lo di dunia, dan apapun yang kita kerjakan di dunia dengan baik itu bakal mendapatkan efek yang sangat bagus di akhirat gitu. Di dunia ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menumbuhkan aset yang sangat bagus di akhirat gitu. Fastabiqul khairat. Nah, di entrepreneur ini cocok banget gitu kan. Kita ingin berbagi yang banyak gitu. Iya. Kan kudu punya duit yang banyak. Iya. Nah, makanya jadi entrepreneur gitu. Ilmunya dapat, terus prakteknya juga dapat. Iya. Terus nanti ada mentor sama coach-coach yang berpengalaman di sini. Subhanallah banget. Masya Allah banget. Yang berbagi ilmunya tiap hari ya. Iya. Sampai banyak banget ilmunya deh, sampai benar-benar penuh. Aduh, subhanallah banget ya, ilmunya pasti berguna banget buat kalian. Berguna banget. Ini contohnya. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Ini lihat aja ke samping saya ini. Contohnya aja begini gitu kan, udah bisa bangun tim sendiri. Subhanallah banget. Nah, terus habis itu kalau misalkan apa ya? Kalau dalam tim itu tuh kayak biasanya nih tim tuh suka pengen dapat bonus gitu. Bonus ya, cuan. Bonus. Nah, bonus dari misalnya dari lu kan sebagai ya ibarat kata leader lah. Iya. Kan leader. Kira-kira membaginya tuh gimana sih? Kalau boleh tahu bocorin sedikit aja. Bocorin sedikit ya. Dikit aja gitu. Misalnya kalau ada yang beli apa yang ininya banyak, gitu, yang belinya banyak apa gimana tuh? Apa sesuai apa gitu? Nah, jadi itu ya ini adalah salah satu mungkin tujuan juga gitu kan, kita berbisnis dan pun dapat keuntungan. Itulah berbisnis gitu kan. Nah, dari gua sebagai leadernya, gua memiliki tim partner gua yang solid gitu. Kalau dia misalnya kerjanya bagus gitu, dia itu melahirkan leadership lagi atau segala macam, pokoknya intinya dia kerjanya bagus, nanti bakal dapat bonus juga sesuai dengan itu. Gitu. Karena di bisnis gua ini yang gue jalankan itu udah mendapatkan langsung gitu ya, tentang kebagiannya berapa persen keuntungannya, berapa juta buat dia itu langsung dari Dewan Syariah Nasional. Dinaungi 3 kiai. Subhanallah. Kiai Muhammad Mawardi Saleh sama Kiai Oni dan telah gitu. Oke, mantep banget kita. Jadi udah sesuai dengan kaidah Islam, syariah, tanpa yang namanya apa tuh ibaratnya? Riba. Riba itu haram ya kan? Riba itu haram. Nah, di dalam bisnis gue ini udah syariah, udah sesuai dengan kaidah Islam. Jadi tentang berbagi hasilnya pun sangat bagus. Dia kerjanya bagus. Dia bahkan lebih dari gua, dia lebih dari gua mendapatkan dia puluhan juta mungkin. Ya, jadi gimana dianya? Gitu. Berarti ya udah sesuai sama syariat sama kaidah Islam juga ya. Iya.
gitu. Kalau kita ngomongin cuan, gitu, Ya, kalau kita ngomongin untung, ya, untung lah untung. bagi hasil ya kan. Jadi gua tuh sebagai leader, sebagai orang yang gua ngajak dia berbisnis, nggak merugikan dia. Iya. Jadi disebutnya nggak kerja buta gitu, nggak capek-capek banting tulang buat bisnis gitu kan, untuk merintis bisnisnya dia, tapi dia mendapatkan upah yang nggak setara gitu kan, nggak begitu. Dia kerjanya keras, bagus ikhtiarnya, dan pun bonusnya pun Bonusnya setara. juga bagus. Berarti usaha tidak mengkhianati hasil. Subhanallah banget. Berarti sesuai kitanya sendiri ya, mau kitanya rajin, kitanya males ya itu dapatnya gitu kan. Iya. Sesuai gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak di ibarat kata tuh dianaktirikan gitu ya. Iya. Nggak ada yang ini misalnya ini teman dekat saya nih, ini harus bonusnya banyak gara-gara dia teman dekat saya gitu kan. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu. Kalau ada kata dia mas-malasan, dia segitu dapatnya. Segitu dapatnya. Berarti jangan mengharap lebih kalau misalnya usaha kita tuh masih kurang. Iya. Oke. Ya betul, karena kata coach winner, founder di sini. Iya. Ya tadi apa tuh? Usaha Tidak akan mengkhianati hasil. hasil. Benar banget. Seberapapun usaha kita, hasilnya pasti akan ada. Jangan takut, rezeki itu gimana ya? Ya rezeki itu emang udah di ini udah diatur sama Allah. Gimana kita menjemputnya gitu kan? Dengan cara apa kita menjemputnya? Apakah dengan ada orang yang mungkin yang suksesnya mungkin nanti, ada yang sekarang, emang beda-beda. Tapi orang sukses tuh juga dilihat dari usahanya juga loh. Usahanya tuh ngapain aja? Iya, kalau diem-diem sukses wah. Gak mungkin tiap hari tidur ya malas-malasan gitu malas-malas. Tiba-tiba besoknya jadi orang sukses, orang paling kaya di bumi. Gak mungkin, itu aneh banget. Usahanya juga harus jalan juga gitu kan. Apa nih usaha kita gitu loh. Gitu. Jadi tetap action, jangan mimpinya selangit, actionnya tidur. Jarang tuh. Gimana mau tercapai gitu ya mimpinya. Jangan lupa action. Action tuh paling penting, jangan lupa. Berarti sebelum action tuh harus punya keberanian dulu. Iya. Keberaniannya tuh harus dibangun dulu. Misalnya apa nih yang kita takutin? Misalnya kan kalau ketemu orang tuh, yang kita takutin tuh, aduh nanti orangnya tuh gimana ya sama kita ya, tanggapan orang ya. Aduh nanti ini, jadi parno duluan gitu, takut duluan gitu. Jadi ya kita benar-benar harus memberanikan diri. Gimana caranya kita ngedeketin orang. Ngedeketinnya ya buat diajak bisnis ya, bukan buat apa gitu. Ngedeketin orangnya tuh buat bisnis gitu kan. Jadi orangnya tuh tahu gitu visi misi bisnis kita tuh apa. Nanti orangnya juga kalau misalkan udah enak, udah seret gitu, ya pasti bakalan ikut sama bisnis kita gitu loh. Bakal beli produk dari kita gitu. Mantep banget. Aduh, saya jadi ini keringetan. Saking semangat gitu. Aduh. Semangat banget ini. Gimana? Tadi bisnis udah, semua udah. Aduh, banyak banget nih sebenarnya pertanyaannya nih. Aduh, tapi bingung nih pertanyaannya yang mana dulu. Saking banyak kita disiapin ya. Tadi udah disiapin. Aduh, jadi bingung nih. Nah, terus kalau misalkan dari orang tua sendiri gimana tuh tanggapannya? Kalau misalnya Kak Rosyid nih gimana sih izin ke orang tuanya gitu? Buat ngebangun tim, apa orang tua ngedukung banget apa gimana? Kan biasanya ada tuh yang bilang Abi, Umi gitu. Aku mau bikin tim nih. Terus nanti gini-gini bisnisnya berjalan di bidang ini. Kan ada yang tentu orang tua tuh gimana ya, firasat orang tua tuh ada yang ngizinin, ada yang enggak tuh. Nah, cara ngeyakinin ke orang tuanya tuh gimana sih? Kalau dulu tatkala gua minta izin, minta ridho sama orang tua gua, kedua orang tua gua, tatkala gua masuk IES. Masuk IES, iya. Tatkala itu ngambil full beasiswa, gua minta ridhonya sama orang tua gua biar gua dimudahkan jalan gua untuk bisnis ya, karena kalau mulai bisnis itu yang pertama ridho orang tua. Gitu. Ridho orang tua dulu. Ridho orang tua yang paling utama itu. Nah, ntar gua bahas. Intinya ridho orang tua dulu.
Nah, baru tuh gue minta ridho sama orang tua, gue minta waktu sama orang tua untuk berbicara sama ayah gue, sama umi gue alhamdulillah dapat ridho. Gue minta sama ayah gue, ya Rosid ingin masuk kuliah bisnis, Rosid mau jadi pengusaha gitu. Ini cita-cita Rosid gitu. Inilah impian Rosid. Ayah gue udah lihat tuh dreamall gue. Ya, dreamall, mantep banget. Dreamall. Kata ayah gue, ayah mah gimana Rosid? Rosid sungguh-sungguh, Rosid semangat, ayah izinin. Ya, izin dapat ridho kan? Iya. Ya, alhamdulillah ayah gue izinin di situ. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ya lumayan inilah bisa meyakinkan orang tua gitu ya. Dengan kesemangatan kita. Ya kalau kitanya ya mau bisnis apa? Nggak tahu bisnis apa, izin diajakin teman, gak bakal ridho, bingung. Gitu bingung lah bisnis apa ini anak saya gitu kan. Iya. Ini anak saya bisnis apa ini kan ada bingung ya. Gak tahu selak beluknya. Iya, seluk beluknya itu apa gitu kan. Gimana mencapai kesuksesan? Gimana untuk target penghasilan segini kalau kita nggak tahu caranya? Orang tua tuh bingung, ntar anak gue tipu jangan-jangan. Iya, ntar kena tipu-tipu. Kena tipu-tipu. Mantap banget. Nah, ini yang sih ya, yang gue alamin ya, banyak gitu orang yang kena tipu. Jadi itu bukan tatkala gue merekrut bisnis ya, bukan orang tua, orang tua gue udah dapet ridho. Tatkala gue merekrut bisnis atau mengajak menjadi tim solid gue dalam bisnis gue, kebanyakan kak ngeri kena tipu gini. Yang karena yang dialaminya itu banyak gitu, yang menghasut. Ya udah kalau misalnya nggak dapat ridho orang tua, intinya lu nanti bisa membahagiakan orang tua dengan duit lu segini. Jadi membelakangkan ridho orang tua gitu. Iya. Dan dia nggak tahu saat belum itunya. Ya Allah, itu MLM apaan gitu kan? Parah banget itu. Parah ya. Jadi membelakangkan ridho orang tua itu yang sangat bahaya banget. Jadi kalau kita ingin lancar rezekinya, kalau kita ingin dimudahkan jalan usaha kita, itu minta ridho orang tua. Tadi ceritanya sebelum gua kesini, ya kan di rumah ada umi gua, Mi, Rosid mau ke Yes, alhamdulillah dengan sumber, Rosid minta ridhonya, doain ya Mi. Iya, hati-hati ada jalan, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sini dengan selamat dan pulang semoga selamat juga. Alhamdulillah bisa ketemu Eksa. Jadi saya juga bisa ketemu sama Kak Rosid, subhanallah. Mantep banget. Oke nih, kita udah ngobrol panjang lebar. Aduh, gak kerasa banget nih, waktunya bentar lagi. Aduh. Udah berapa menit ya? Udah kira-kira 42 menitan tadi. Iya. Aduh, udah gak kerasa banget ya kita saking membakar semangat. Ini semangat banget ini. Ini ruang nih AC nggak kerasa. AC ada dua nggak kerasa ini. Aduh, saking semangatnya nih menggebu-gebu. Aduh. Jadi boleh gak nih Kak, gue ngasih tips tips. Memiliki tim solid. Boleh banget, boleh. Silakan. Gimana tuh caranya? Yang pertama kita memiliki visi gitu. Memiliki jelas. Iya, tujuan udah jelas gitu. Apa yang kita gapai, apa yang kita capai, bahkan tatkala kita ibaratnya tatkala kita menawarkan peluang kesuksesan bersama bisnis yang gue tawarkan. Nah, itu visinya harus sama. Visinya harus tahu dulu. Nah, gitu. Untuk memperbanyak gitu, untuk kita semua warung, semua wilayah itu pakai produk kita, gitu. Produk halal thayyiban. Halalan thayyiban. Nah, itu isinya. Yang kedua itu orientasi gitu. Kita harus sama pemikiran. Iya, satu pemikiran, satu jalan lah gitu. Mindsetnya tuh mudah gitu. Jadi ada orang takut gagal, takut segala macam, takut ditolak. Nah, itu mindsetnya susah itu. Jangan ikutin mindset begitu. Tapi mindsetnya kita kudu mudah bisa kita taklukkan gitu kan. Mimpi kita bisa gapai. Yang pertama kita harus satu mindset dulu. Yang pertama itu positive thinking gitu. Positive thinking. Nah, berpikir yang baik-baik. Karena kalau kita berpikir baik-baik, kita bersangka baik gitu kan, akan baik. Insya Allah menunjukkan jalan-jalan yang baik dan Allah memudahkan urusan kita. Itu makanya kita harus satu pemikiran. Yang pertama misi, yang kedua kita satu mindset pemikiran. Yang ketiga, ini semangat. Lu kerasa kan semangatnya gua? Wah, mantap nih, sampai kesini, sampai panas ini keringetan loh, beneran ini nggak bohong. Asli ini. Wah, mantap banget semangatnya. Rasanya besoknya mau action gitu ya. Nular. Nah, jadi apa yang sering gue ikut training, bahkan yang gue ikutin di kuliah Yes ini. Nah, itu semangat.
Jadi kalau kita semangat, ya kita semangat bergebu-gebu, nanti apa orang yang kita tawarkan, yang intinya kita jelas. Kalau kita gak jelas, kita semangat ya orang ini gak jelas gitu. Pertama kita jelas kan di sini jelas. Kita semangat, nanti orang yang ngobrol sama kita, orang yang sedang kita lagi memperluangkan peluang bisnis kita, dia pun semangat gitu. Karena kita semangat, berkobar-kobar gitu. Jadi menularkan semangat gitu. Yang pertama kita sama actionnya juga, senyum gitu. Tanda-tanda orang yang sukses itu SMS. Tahu gak SMS? Apa tuh SMS tuh? Senyum sumringwah. Sumringwah. Bisa. Boleh. Senyum sumringwah. Jadi kalau ketemu orang lu jangan asem. Iya, jangan langsung senyum. Jangan kayak orang bukan galau gitu. Iya. Yang kemarin baru diputusin. Banyak pikiran. Kacau. Nah itu. Aduh. Jadi kita harus senyum sumringwah gitu. Senyum kalau ada ketemu orang, senyum, sapa, assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Gitu. Kalau kita ketemu orang asem, ketemu orang mukanya semringwat gitu, kayak muka orang susah, nanti menularkan. Dan tatkala gua sama tim, gua nggak pernah ngeluh ke tim. Aduh susah banget, nggak pernah begitu. Yang gua tawarkan ke tim langsung, kita besok strateginya begini, cara marketingnya begini, cara berbicaranya begini, ya begitu caranya. Nggak pernah gua malas-malasan di depan tim solid gua ngeluh di tim solid gue nggak pernah. Itu intinya kita selalu semangat. Nah itu 3 tipsnya dari gue, semoga bermanfaat. Nah, subhanallah, pasti bermanfaat ini. Aduh nih saya masih semangat saya. Aduh semangat banget ini, jujur dah semangat banget. Aduh ya Allah, tapi ya gimana ya, namanya juga waktu. Iya, kita terhalang waktu ya. Sebentar lagi live di Instagram cuman sejam. Instagram tolong tambahin lagi gitu. Saya mau ngomong lagi ini, masih seru loh ini, beneran seru banget asli. Seru banget, tapi ya mau gimana lagi. Waktu kita harus berpisah sekarang. Iya. Aduh. Tadi tips-tipsnya udah diberikan oleh Kak Rosyid ini, gimana caranya biar bisa membangun tim. Dan sekarang saatnya kita penutupan ya. Penutupan nih. Penutupan. Oke. Sedih banget. Duh, ini dulu bisa gak sih? Duh, ya udah deh. Sebentar banget ya. Iya, sebentar banget, gak kerasa ya. Nah begitulah kalau orang memiliki skill berbicara gitu. Nah ilmu dari yes. Ilmu dari yes lagi. Mau berjam-jam bicara kayak nggak bete. Gak bete, tetap yang penting tuh tetap senyum, jangan lupa semangat. Kita tuh menularkan semangat banget ya. Iya. Aduh, ya Allah. Ya, tapi mau gimana lagi ya? Iya. Sudah akhir-akhir. Yaudah, saya Eksa Ramadistira dan Abdul Rosyid Rizky Ramadan mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa ilmunya tadi di-actionkan, direalisasikan ya. Jadi nggak ada pertanyaan nih? Cukup? Aduh, pertanyaannya gimana nih? Ada yang mau tanya nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada udah nih. Ada nggak? Aduh, ada nggak nih? Ada yang mau bertanya nggak? Sok, ayo siapa? Ayo pertanyaan. Ayo nih, waktu. Live Instagram nggak bisa lama-lama soalnya. Aduh. Cek dulu ya. Cek yang mau nanya. Nih. Ayo dong yang mau nanya dong. Oh ini nih ada nih. Siapa? Dari Sinta 0613. Kak, gimana sikap kakak kalau nemuin orang yang baru mau kita ajak cerita itu udah marah-marah duluan? Nah, ini gimana nih? Kalau misalkan ada orang yang mau kita ajak, nah ternyata orangnya tuh kok malah marah-marah sama kita gitu, padahal kita ngasih tahu baik-baik gitu. Gimana tuh? Berarti introspeksi udah nih ya. Iya. Kitanya baik-baik gitu. Iya, kitanya udah baik-baik nih misalnya nih. Kita udah jelasin dengan ya dengan yang baik lah gitu kan, udah dengan ini. Tapi orangnya malah marah-marah gitu. Gimana tuh? Kalau bagi saya, pertama kalau pengen mudahnya, Iya. kita pengen dapet tim solid. Iya. Gue gak kenal sama pertama. Iya. Baru kenal kan? Baru kenal. Ini baru kenal loh. Saya juga baru jadi host soalnya. Nah, kalau kita ingin cerita, pertama kita harus ramah, ya kan? Ramah, sopan gitu. Dan pastikan jangan langsung cerita produk. Nah, itu tuh yang orang bikin marah-marah kadang-kadang. Maaf. Iya. Kan kita nggak minta-minta kak. Gitu kok dibilang maaf. Saya nggak punya salah gitu kan. Kenapa
Nah, itu tipsnya. Kita branding dulu. Branding kemudian nanti sharing kemudian gitu. Jadi branding itu kita perkenalkan diri. Tadi kita kenalin diri dulu ya. Iya, kenalin diri dulu. Nama siapa? Eksa. Nama Rosid gitu. Iya. Jadi gimana itu kita yang ilmu gue dapat dari Yes ini, kita membangun latar belakang dulu. Tadi kita bisa akrab. Lu nyantren di mana? Di Cilengsi. Oh, gue dulu pernah nyantren loh di Alkapi. Kita bisa ngobrolin tuh. Iya. Ngobrolin tentang pesantren. Nah, kalau udah nyaman tentang obrolan kita, apa tujuan kita buat ngobrol sama ini orang? Iya, kembali ke tujuan awal berarti ya. Contohnya kan ini tentang produk ya, bukan tentang bisnis. Iya. Yang ditanyakan. Produknya. Gini jadi enak nih gue udah akrab sama Eksa. Gue udah akrab nih guys gitu. Gue punya produk ini produk buat lu banget gitu. Apalagi buat kita yang seorang penuntut ilmu. Contoh gue karena gue punya strategi yang tepat. Gue tahu nih Eksa nih yang butuhnya apa. Nah itu yang bikin orang-orang gak marah. Kadang-kadang dia nggak butuh dengan produk kita gitu. Kita tawarkan ya salah gitu. Nenek ditawarin produk kecantikan ya salah gitu ya contohnya. Nih yang gue tawarkan produknya kan produk gue banyak. Kalau gue ada. Apa lu butuh? Gue ada. Nah, yang gue tawarin gini gue punya nih produk bagus berkualitas halalan toiban untuk kita nih seorang pelajar, seorang mahasiswa, biar itu daya ingatnya tuh cepat gitu, daya ingatnya tuh awet gitu, daya tangkapnya tatkala dosen ngajar, tatkala coach ngajar itu bikin mudah untuk mencerna gitu, gampang paham ya, gitu. Paham. Nih namanya produk pegagan HS. Nah ya kan? Iya bisa. Kan kalau lu tertarik sesuai dengan latar belakangnya sedang pelajar tentang mahasiswa, oh berapaan sih? Itu apaan tuh kayak gimana? Iya. Bahaya gak ada efek sampingnya gak? Kan merespon dengan baik loh gitu. Karena gue udah akrab dulu. Nah yang pertama akrab. Lalu latar belakangnya sama ya kan? Terus kedua apa nih yang perkiraan yang cocok sama dia. Nah apaan tuh sih gitu contohnya. Maksudnya apaan tuh sih? Ini pegagan HS adalah dari daun pegagan. Ya langsung ilmu kita tentang produk tersebut kita langsung kupas tuntas. Jadi tertarik, oh aman, akhirnya lu beli. Ya kan gitu. Yang pertama pasti kita butuh, pasti kita beli. Ya intinya persiapan. Dan jangan langsung beli, jangan langsung menawarkan produk. Kalau lu langsung menawarkan produk itu bukan branding, bukan seorang yang pembisnis gitu ya. Yang itu mohon maaf sales. Karena dia ingin jual belinya. Tapi kalau kita seorang pembisnis mau laku saat itu atau nggak laku, alhamdulillah karena kita udah akrab dulu. Udah akrab, yang penting itu membangun keakraban dulu. Jadi ya untuk basa-basinya bisa 3 menit, bisa 5 menit. Ya intinya kan kalau namanya udah akrab, udah kenal, saling kenal, mau lama-lama nggak apa-apa. Gitu ya kan. Yang penting kita sama-sama nyaman aja gitu kan. Kalau udah nyaman mah apa sih gitu kan. Mantap. Oke, terjawab ya. Terus ada lagi nggak nih? Coba kita cek. Oke, dari Mai 1607. Kak, gimana sih caranya ngajak hijah produk buat anak muda dan ketika produk yang kita tawarkan itu gak direspon? Apa sih gitu yang harus kita lakukan? Nah, berarti kita kalau mau ngajak hijrah produk, nah terus misalnya produk kita tuh kayak dikacangin gitu, kayak kita tuh kayak nggak direspon baik gitu. Direspon baik. Iya, sebenarnya sih hampir sama ya kayaknya. Hampir sama kayak yang tadi ya. Iya, hampir sama. Ya sangat bagus emang pertanyaan ini. Iya. Karena kan sebelum kita masuk tim, kita harus pintar dulu nih begini. Iya. Nanti tatkala kita udah punya tim kita berjuang ke kita. Iya. Jadi untuk Mai hampir sama kayak tadi jawabannya ya. Jadi akrab dulu. Nah itu makanya tatkala saya bareng tim saya untuk closing nggak pernah ngomong langsung pegagan minyak atau kolagen nggak begitu, tapi kita memperkenalkan diri kita. Terus kita nanya namanya Eksa. Nah, kira udah agak lama, udah akhirnya bolehlah kita udah kenal lama nih, udah ngobrol lama, bolehlah minta nomor WA-nya, ya kan? Untuk bisa kan? Atau kalau mau si WA IG, ya kan? IG lah, pakai punya lah IG mah. Nah dari situ
Alhamdulillah saling nge-set. Ya kan? Iya. Tatkala gua branding, gua memperkenalkan produk gua di WA, di WhatsApp harus bisnis loh, di status WA, dia ngelihat. Iya. Oh iya. Oh ini keunggulannya ini. Iya. Wah, gue butuh nih. Ini kan bisa jadi dia itu jadi customer kita kan. Iya, customer loyal bahkan. Iya, bisa Beli jadi terus, beli kan? terus nanti repeat order lagi dulu nanti kan. Jadi mindset kita harus husnuzon. Mungkin dia nolak gua, nggak mau beli produk guanya kurang bener. Iya. Belum nggak mencapainya Pak, memperkenalkannya. Iya. Kita introspeksi diri. Dulu saya sering begini, introspeksi diri. Oh mungkin alhamdulillah belum rezeki saya. Tapi nanti suatu saat kalau kita udah kenal akrab, tatkala dia butuh dia kontak gua, gitu kan? Iya, pasti. Pasti Apa kan? sih kalau misalnya dibutuhin tuh pasti kita kejar gitu buat ngedapetin barang itu gitu. Ih, ini ada di mana sih? Oh, si Rosi jual, telepon dia langsung gitu kan. Contohnya satu lagi nih. Iya, gimana tuh gimana? Kalau gue menawarkan tepat juga, kan dia bewok nih. Tanpa gua nanyain lu bewok kan enggak kita ngeliat langsung nih. Iya. Nah, biar tambah hitam atau biar tambah lebat karena dia suka dengan bewokan, gua ada nih minyak zaitun. Minyak zaitun. Ya kan betul enggak? Mantap banget. Dengan harga murah, berkualitas, manfaatnya banyak, bisa buat masker wajah juga, dan gak jerawatan, ya kan? Jelas. Aduh. Tertarik gak lu? Tertarik banget. Dan asal kalian tahu, dia tadi menghasut saya buat beli. Ini hebat banget ini. Hostnya aja dipancing loh. Ini hostnya aja dipancing apalagi kalian. Ini Jadi, saking mencari celahnya tuh bisa banget. Mencari celahnya tuh, aduh ya Allah. Terus gimana lagi? Ya tadi tuh mencari celahnya pinter. Jadi kita seorang pembisnis, bukan seorang pedagang gitu. Kita seorang pembisnis yang memikirkan jangka panjang, gitu, jangka panjang. Kan kalau misalnya kalau kita sales gitu, tatkala dia udah beli ditinggal. Iya, ditinggal. Udah. Kita udah nyampe capek lo kenalin dia, tapi ditinggal. Gak ada namanya WA-an, gak ada namanya IG-an gitu. Sayang itu, sayang banget. Terlantar gitu, database terlantar bagi saya itu. Nah, kita itu harus pinter-pinter ngelobi tanpa memaksa gitu. Lu terpaksa gak gue suruh beli jahitan? Enggak. Kagak, karena dia butuh. Aduh. Gitu. Parah. Kita itu sebenarnya ya menjual itu ide besar kita. Kita itu menolong orang, membantu orang. Ya daripada dia beli yang lain harga mahal mungkin gitu ya, atau enggak berkualitas, mending beli di gua. Kadang-kadang percaya gitu. Iya, percaya kan? Iya, terpercaya. Saya udah percaya loh sama dia. Kalau ada apa-apa bisa kali nanti saya mesen ini. Iya, Cit, misalnya butuh minyak zaitun, sabun kolagen gitu kan. Iya. Bisa nanti. Aduh, gampang jadinya. Aduh. Udah berapa menit nih? Aduh, udah Berapa? mau sejam. Aduh, ya Allah, udah. Aduh, gak kerasa banget ya. Gak kerasa banget. Oke, terima kasih yang udah menonton. Maaf banget kalau misalkan ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan ya. Mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya ada di dalam manusia. Subhanallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Terima kasih udah menonton. Iya, jangan lupa tanggal 27 nanti ada meeting Meeting jangan lupa, gua alumni alumni meeting sama kelas reguler juga. Ilmunya langsung tuh ya. Gue udah 2 kali loh ikut meeting gue tertarik banget, bahkan mau masuk kelas res ya. Intinya jangan lupa ikut meeting mantap banget. Oke, terima kasih Kak Rosyid atas waktunya berkenan datang ke kampus ya. Iya. Ya udah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.